Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak 10 akuntansi. Pada saat ini Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran IPA walau dalam keadaan daring. Dan untuk pertemuan kedua di semester genap ini, kita masih akan tetap membahas tentang materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang limbah. Dan untuk pertemuan ini, kita akan membahas tentang pengelompokan berdasarkan wujud pada limbah, di mana untuk yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, di mana untuk limbah cair dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu limbah cair domestik, di mana untuk pengertian dari limbah cair domestik yaitu adalah cairan hasil buangan dari rumah tangga, contohnya seperti air deterjen atau sisa cucian air sabun dan air tinja. Selanjutnya, limbah cair industri. Untuk pengertian dari limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya seperti sisa pewarna kain atau bahan dari industri tekstil, atau juga bisa seperti sisa air cucian daging, buah, atau sayur dari industri pengolahan makanan. Selanjutnya yang ketiga, rembesan dan luapan. Untuk rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair. Contohnya seperti pembuangan air dari talang atap atau pendingin ruangan seperti AC. Selanjutnya air hujan. Air hujan yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah, di mana nanti aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel sebagai limbah cair. Selanjutnya yang kedua, limbah padat. Limbah padat merupakan salah satu limbah yang paling banyak terdapat di lingkungan. Biasanya untuk limbah padat disebut sebagai sampah. Dan bentuk, jenis, dan komposisi limbah padat sangat dipengaruhi oleh taraf hidup masyarakat dan kondisi alam. Sedangkan untuk jumlahnya sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Umumnya semakin padat populasi di suatu daerah, akan semakin besar pula produksi limbah padat. Secara umum, limbah padat atau sampah dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama atau 1, sampah organik mudah busuk. Untuk sampah organik mudah busuk yaitu limbah padat semi basah, berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau terurai mikroorganisme. Contohnya seperti sisa-sisa dapur, sisa-sisa makanan, sampah, sayuran, dan kulit buah-buahan, atau juga bisa berasal dari sektor pertanian maupun makanan. Selanjutnya yang kedua, sampah anorganik dan organik tak membusuk, di mana biasanya disebut dengan rubbish, yaitu limbah padat anorganik atau organik cukup sering yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit membusuk, di mana contohnya jenis sampah ini adalah selulosa, kertas, plastik, kaca, dan logam. Selanjutnya yang ketiga, sampah abu, yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil pembakaran, dan sampah ini biasanya mudah terbawa angin karena ringan dan tidak mudah membusuk. Selanjutnya yang keempat, sampah bangkai hewan, yaitu semua limbah yang berupa bangkai hewan seperti tikus, ikan, dan hewan ternak yang mati. Biasanya limbah ini relatif kecil jumlahnya, tetapi jika terjadi bencana alam, sampah ini akan bermasalah karena mudah busuk dan bau. Selanjutnya yang kelima, sampah sapuan, yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan seperti dedaunan, kertas, dan plastik. Selanjutnya yang terakhir, 6, sampah industri, yaitu semua limbah padat yang berasal dari buangan industri, di mana untuk komposisi sampah ini biasanya bergantung pada jenis industrinya.
Semakin banyak industri yang berdiri, semakin besar dan beragam sampahnya. Selanjutnya, yang ketiga atau C, limbah gas. Untuk limbah gas biasanya dibuang ke udara. Di udara terkandung unsur-unsur kimia seperti oksigen, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan hidrogen. Serta biasanya pada umumnya jenis limbah gas yang ada di udara terdiri dari bermacam-macam senyawa kimia, di mana limbah gas yang dibuang ke udara biasanya juga mengandung partikel-partikel bahan padatan atau misalnya abu atau cairan, misalnya seperti tetesan asam sulfat yang berukuran sangat kecil dan ringan